Jadi berpikir positif itu sebetulnya ujungnya adalah berpikir seperti yang kita dambakan. Dan yang kita dambakan pasti yang kita cintai. Yang kita cintai pasti yang berasal dari sumber cinta. Nah, cinta yang dimaksud itu bukan rasa perasaan, tapi kekuatan positif. Dan Tuhan itu kekuatan positif. Karena Tuhan yang bilang di dalam Al-Quran, segala musibah, segala kebaikan dariku. Tapi segala musibah hasil dari tanganmu sendiri. Jadi artinya kemiskinan bukan dari Tuhan. Ya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, kita sering mengartikannya secara dangkal. Padahal agama itu apa tadi? Jalan sunyi kita, pribadi-pribadi kita untuk mencapai Tuhan. Jadi artinya jalanmu kepada Tuhan dengan jalanku kepada Tuhan itu jalan yang berbeda. Makanya kamu gak usah usil, itu maksudnya. Kamu punya jalan hidupmu sendiri. Kalau kita asik ya sudah bisa menemukan jalan kita. Sudah ikigai kata orang Jepang, ya, sudah menemukan passion kita, mission kita, sudah menemukan vocation kita, sudah menemukan profession kita. Itulah ya, uang akan mencari kita. Tidak perlu mencari uang, uang nyari kita. Oke, Ayah, menarik sekali. Ayah, ada ungkapan dari teman-teman yang mungkin mojok tadi ya, bahwa agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Satu itu tuh ya, yang mungkin kita juga sangat jarang ya untuk mengulas ayat tersebut. Nah, lalu kemudian begini Ayah konteksnya. Jika kamu memilih pemimpin-pemimpin yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka akan ada keamanan di negeri tersebut. Tetapi juga ada ayat di mana Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu merubah dirinya. Nah, kaitannya dengan judul yang sekarang, Ayah, sepertinya masuk di zona nyaman bahwa kebiasaan sekarang yang sudah dijalankan itu sudah mengakar dan sudah menjadi sebuah kenyamanan. Nah, kami membutuhkan ini Ayah, alat ukur, parameter, cara melihat, cara meneropong dirinya. Untuk memulai mempertanyakan Ayah. Karena keadaan ini tidak akan berubah. Allah pun tidak akan mau merubah lagi kalau akunya tidak berubah. Gitu Ayah. Ini secara nasional Ayah. Ya, setuju. Membiasakan kebenaran. Ini harus praktek. Coba membiasakan kebenaran, berpikir aja. Berpikir positif. Nah ini harus dijelaskan nih. Karena berpikir positif kadang-kadang jadi kemana-mana. Berpikir positif adalah berpikir yang isinya adalah segala hal yang kita ingin. Itu berpikir positif. Karena positif negatif itu kan simbol. Tetapi definisi yang sebenarnya, ulangi lagi ya. Berpikir positif adalah berpikir yang isinya memikirkan segala hal yang kita dambakan. Oke? Dan yang kita dambakan pasti yang kita cintai. Disitulah kita harus mengenal sumber cinta. Tapi bukan cinta rasa perasaan. Cinta sebagai kekuatan positif yang tiada lain adalah Tuhan. Makanya berpikir positif itu sebetulnya berpikir seperti yang Tuhan mau. Sebetulnya begitu. Ini kadang-kadang berpikir positif tapi nggak ngerti ketika ditanya. Kan banyak orang sekarang itu kalau ngomong ngasal kan. Ketika ditanya bingung kan. Gitu. Berpikir positif begitu saya tanya bingung. Ya. Jadi berpikir positif itu sebetulnya ujungnya adalah berpikir seperti yang kita dambakan. Dan yang kita dambakan pasti yang kita cintai. Yang kita cintai pasti yang berasal dari sumber cinta. Nah cinta yang dimaksud itu bukan rasa perasaan, tapi kekuatan positif. Dan Tuhan itu kekuatan positif. Karena Tuhan yang bilang di dalam Al-Quran, segala musibah, segala kebaikan dariku. Tapi segala musibah hasil dari tanganmu sendiri. Jadi artinya kemiskinan bukan dari Tuhan. Ini harus saya kasih tahu ya. Berarti penyakit bukan dari Tuhan. Ya,
Konflik bukan dari Tuhan. Ya. Perang bukan dari Tuhan. Ya. Karena Tuhan itu sudah menyatakan diri. Beliau itu sebagai kekuatan positif. Makanya beliau mengatakan segala yang baik itu dariku. Dan semua musibah itu hasil dari tanganmu sendiri. Makanya sebetulnya Bapak Ibu, saya sering mengatakan, yuk pulang ke rumah, pulang ke rumah, pulang ke rumah. Tapi banyak yang gak ngerti, ke rumah yang mana. Rumah kita cuma dua. Satu Tuhan, dua kemanusiaan. Cek garis bawah ya. Rumah yang harus kita sekarang tuju itu cuma dua. Satu Tuhan, dua kemanusiaan. Dan ciri orang yang bertuhan, dia sangat intens dengan masalah kemanusiaan. Makanya itu yang disebut dengan ekoteologi. Eko itu lingkungan, teologi itu adalah urusan ketuhanan. Bagaimana kita bertuhan itu tercermin dalam wujud apa? Kepedulian sosial pada orang lain. Itu yang disebut dengan ekoteologi. Dan sekarang itu banyak yang aneh. Mengaku beragama, bertuhan, malah justru atas nama agama dan Tuhan, malah justru menyakiti orang. Di ruang publik berdebat tentang perbedaan tafsir. Sudah perbedaan itu biarkan aja. Terima aja dan dengar aja semua yang berbeda. Biar kita wawasannya luas. Tidak usah Anda merasa paling benar. Dan orang yang butuh dirinya paling benar, itu orang yang sedang serakah. Orang yang takut kekuasaannya berkurang. Orang yang takut status sosialnya berkurang. Ini orang yang butuh penghormatan. Makanya masih butuh untuk dibenarkan. Kalau orang yang sudah bertuhan tidak butuh. Tidak butuh validasi. Buat apa? Kan agama itu adalah jalan sunyi kita dengan Tuhan. Betul nggak? Nah, kembali lagi tadi kata Kang Firman. Ya, bagimu agamamu. Bagiku agamaku. Nah, kita sering mengartikannya secara dangkal. Padahal agama itu apa tadi? Jalan sunyi kita, pribadi-pribadi kita untuk mencapai Tuhan. Jadi artinya jalanmu kepada Tuhan dengan jalanku kepada Tuhan itu jalan yang berbeda. Makanya kamu gak usah usil, itu maksudnya. Dan selama diartikan, ya kamu agamanya kan Islam. Saya kan agamanya kan Nasrani. Ya udah agamamu bagi kamu, agamamu bagiku. Jadi begitu. Jadi main ego-egoan, main menang-menangan. Tidak ada persatuan. Padahal bukan begitu. Ya, agama itu jalan sunyimu menuju Tuhan. Agama itu jalan sunyiku menuju Tuhan. Yuk nggak apa-apa, kita di jalan sunyi saja. Tapi yang paling penting kita sama-sama mencapai Dia. Begitu sudah sama-sama mencapai Dia, kita bisa berakhlak seperti akhlaknya Dia. Muncullah yang namanya nilai-nilai universal. Makanya orang yang sudah sampai kepada Tuhan, dia bisa menerima kesetaraan. Berbuat baik tidak mesti. Ya, sebentar. Ibu, agamanya apa? Oh, kita seagama, Bu. Kalau gitu, yuk kita nyebrang. Ada lagi yang mau seberang. Mohon maaf, Ibu agamanya apa? Wah, nggak seagama, Bu. Mohon maaf. Tidak boleh saya menolong yang berbeda agama. Itu sudah tidak universal. Karena kasih sayang itu nilai universal. Toleransi nilai universal. Kedamaian nilai universal. Nah, jadi yang pertanyaan yang kedua itu tadi apa? Tidak akan merubah keadaan. Allah tidak akan merubah. Bapak Ibu, saya berulang kali mengatakan, mengubah nasib adalah mengubah pikiran dan perasaan kita. Itu yang paling utama. Coba berpikir yang benar saja. Merasakan yang benar saja. Dan bereaksi dengan reaksi yang benar saja. Kita akan menjadi medan magnet untuk menarik semua yang positif. Terjadi sama saya. Coba orang yang selalu yes pasti ada jalannya. Itu pasti. Saya bisa mencapai itu. Optimis selalu. Apalagi dengan bicaranya dengan emosi dan kesadaran.
Karena ada Tuhan di dalam diri kita. Tapi Tuhan yang dimaksud adalah kekuatan positif tadi itu. Tidak mungkin dia mengeluarkan kata-kata yang menghancurkan dirinya. Misalnya, wah, gak mungkin. Terlalu sulit bagi saya. Bikin puisi lagi. Judul puisinya kesulitan. Makanya kalian kalau mau nyanyi ya, coba lihat lirik lagunya. Ya, lirik lagunya. Ini saya kasih tahu ya. Jangan menyanyikan lirik-lirik lagu yang mendayu-dayu, yang kemudian itu jadi doa. Pulangkan saja aku pada ibu atau ayahmu. Besok disuruh pulang. Itu hati-hati. Makanya saya kalau mau menggubah sebuah lagu, itu betul-betul lagu itu yang membangkitkan. Ya. Lagu yang kata-katanya membangkitkan, bukan meruntuhkan. Maka saya jarang bikin lagu ya. Tapi kalau lagi ada intuisi bikin lagu, saya bikin lagu. Langsung undang tim IT, yuk kita bikin musiknya. Ya, udah ada beberapa lagu saya di YouTube ya. Ya, tidak banyak. Karena memang saya juga tidak ingin terkenal. Promosi merendah tapi meninggi. Tepuk tangan. Enggak, soalnya gini ayah. Ada orang, ya entah ya, maksudnya ada orang-orang yang memang suka dan senangnya itu memaksakan kebenaran. Seolah-olah kebenaran itu mutlak dan harus sama gitu loh ayah. Gitu kan berarti Tuhan itu menginginkan keseragaman dalam tanda kutip. Apakah seperti itu ayah? Ya, itulah tidak memahami kata-kata Tuhan, la ikraha fiddin. Jadi Tuhan sendiri sudah mengatakan di Al-Quran, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Berarti kalau agama itu tidak ada paksaan, ya keyakinan yang dipaksakan itu jelas bukan agama. Keyakinan yang diwariskan jelas bukan agama. Karena proses pewarisan itu pasti kan ada aspek psikologis, Kang Firman. Kan nggak mungkin seorang anak ya melawan Orang tua. keyakinan yang dijejalkan oleh orang tuanya. Pasti ya itu kan berbahaya. Makanya kita itu harus jadi orang tua yang modern. Sekali-kali berdialog dengan anak. Ya toh? Termasuk tentang keyakinan. Jangan kemudian semuanya dipaksakan. Karena kata Quran, la ikraha fiddin. Berarti kalau la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Agama itu sebetulnya adalah kesadaran. Agama itu membangun kesadaran. Agama itu bukan menjajah orang lain seperti yang kita mau. Apalagi memaksakan kehendak supaya sama. Lihat ya, wajah kita saja berbeda. Ya, DNA kita saja berbeda. Sebetulnya jalan menuju Tuhan setiap kita itu sudah punya sendiri-sendiri sebetulnya. Ya. Ada beberapa jalan menuju Tuhan. Kalau penduduk bumi ada 8 miliar, berarti ada 8 miliar jalan menuju Tuhan. Dan Anda tidak boleh berada di jalan orang lain. Anda tidak boleh jadi orang lain. Satu-satunya cara Anda harus menjadi diri Anda sendiri. Dan berjalan di jalan Anda. Pasti sampai. Tapi Anda jangan usil pada jalan orang lain. Karena orang lain punya jalan sendiri. Jalur kesuksesan pun begitu Bapak Ibu. Makanya jangan meniru kesuksesan orang sukses. Capek. Ya. Malah jadi bangkrut berulang-ulang. Ya, karena kita jadi orang lain. Ya, bahkan Henry Ford mengatakan, ya, aku sudah sukses ya di puncak karirku. Tapi jangan ada di antara kalian yang mengikuti jalanku. Karena jalan ini satu-satunya jalan buatku. Dan kalau kalian mengikuti jalanku untuk membangun karir seperti yang aku capai, kalian tidak akan sampai kepada puncak yang aku capai. Karena kalian punya personal genius zone sendiri. Kamu punya jalan hidupmu sendiri. Kalau kita asik ya sudah bisa menemukan jalan kita. Sudah ikigai kata orang Jepang. Ya, sudah menemukan fashion kita, mission kita, sudah menemukan vocation kita, sudah menemukan profession kita. Itulah ya, uang akan mencari kita. Tidak perlu mencari uang, uang nyari kita. Dan itu bisa. Ya, itu bisa.
Tepuk tangan.